tentunya cara berpikir setiap orang kan berbeda-beda. Termasuk apa yang ingin saya sampaikan ini tentu juga bukanlah sebuah paksaan, ya, bukanlah sebuah kepastian bahwa apa yang saya sampaikan pasti adalah hal yang benar, juga tidak. Tetapi kita sama-sama bertukar pikiran, saling menambah pengetahuan dan wawasan di dalam mempelajari hidup kita. Supaya apa? Ya supaya semakin luas wawasan kita, semakin luas pengetahuan kita. Dan tentunya mudah-mudahan itu menjadi manfaat untuk kita menjalani hidup ke depan. Kalau kita bicara tentang ketuhanan, sampai kapanpun pasti akan teruslah. Apalagi kalau kita ini terjebak hanya menggunakan akal pikiran kita, maka nggak akan pernah ketemu dan nggak akan pernah ada habisnya. Karena rasa penasaran ini. Ya. Oh, Tuhan itu kira-kira seperti apa ya? Kita berimajinasi. Oh, kalau Tuhan jagat rayanya sebegini besar, pasti Tuhannya juga besar. Sehingga kita, imajinasi kita tentang ketuhanan ini adalah tentang sebuah wujud, tentang sebuah sosok begitu. Tentunya sosok goib lah mas, yang tak kasat mata begitu. Nah, dari situlah akhirnya kita terus berusaha untuk mencari Tuhan itu sebetulnya wujudnya seperti apa sih? Dan bertempat di mana sih Tuhan itu, kan begitu. Sehingga kita sibuk mencari itu keluar, belajar tentang pengetahuan, semuanya kita belajar keluar, termasuk tentang agama dan lain sebagainya. Sehingga kita sampai lupa bagaimana kita bisa mengenali diri kita. Nah, padahal kalau kita mau belajar mengenali Tuhan itu sesungguhnya kita mengenali diri kita dulu. Jadi bukan kita pergi keluar, tapi kita pergi ke dalam. Untuk mengenali Tuhan kita itu kita harus mengenali diri kita lebih dalam lagi. Nah, salah satunya adalah tentang, kita bicara tentang manusia diciptakan oleh siapa. Nah, pasti kalau merujuk kepada agama jawabannya ya Tuhan yang menciptakan. Bahkan ada kisah, ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah Nabi Adam, yang katanya diciptakan dari tanah liat, yang kemudian ditiupkanlah nafas kehidupan atau roh kehidupan itu. Nah, kemudian jadilah manusia pertama ya, yang katanya adalah Nabi Adam, yang sampai detik ini masih menjadi perdebatan, masih menjadi pro kontra. Apakah itu seutuhnya adalah sebuah realita yang terjadi, sebuah kebenaran yang nyata, ataukah itu hanya sebatas cerita yang memang dikisahkan di agama. Nah, tentu kan tidak ada yang bisa membuktikan, ya, tidak ada yang bisa membuktikan. Nah, kemudian kita tidak masuk ke sana. Kita tidak masuk tentang apakah itu benar atau tidak, sesuai dengan kepercayaan masing-masing saja. Kita mencoba untuk masuk ke dalam diri kita pribadi, untuk kita mengenali diri kita. Kalau tadi katanya Mas Yahya, bukankah kita ini diciptakan oleh kedua orang tua kita? Nah, ini kan berbenturan dengan apa yang disampaikan oleh ajaran agama. Jawabannya iya, sangat bertolak belakang. Nah, ini kalau kita mencoba untuk berpikir yang logis saja sebagai orang bodoh saja begitu. Kalau kemudian di zaman dahulu kala manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu adalah Nabi Adam, dengan melalui proses-prosesnya ya, yang mana tanah liat, kemudian berarti tanah liat ini dibentuk begitu kurang lebihnya ya. Ini kita kan jadi berpikir liar, apakah Tuhan ini membentuknya menggunakan tangan atau mungkin bagaimana, begitulah kurang lebihnya. Nah, tapi bukan ranah kita untuk kita mau memperdebatkan itu, karena nggak ada ujung pangkalnya, nanti yang ada justru kita saling bersinggungan dengan yang lain. Nah, kita mencoba untuk nggak masuk ke sana. Ya, tapi kita mencoba menggunakan akal logika kita
akal sehat kita untuk kita mempelajari diri kita sajalah dulu. Karena kalau bicara tentang kisahnya Nabi Adam, tentang Hawa, ini kan ada banyak kisah, Mas. Ada banyak versi. Bahkan seiring waktu bermunculan ini orang-orang kritis yang mempertanyakan ya tentang banyak hal lah yang berhubungan dengan masa itu, ya, di masa kisah Nabi Adam itu. Nah, tapi kita nggak masuk ke sana dan kita mempelajari diri kita saja. Siapa yang menciptakan diri kita ini? Ya jawabannya sesuai dengan yang ada di pikiran Mas Yahya tadi. Yang menciptakan diri kita ini ya kedua orang tua kita. Jadi kalau tidak ada bapak dan ibu kita, tidak akan tercipta kita. Tapi itu sebatas tubuh fisik, badan kasar, tubuh jasmani, kehidupan raga. Ya, wujud diri kita ini, itu yang menciptakan kedua orang tua kita. Makanya secara fisik, secara genetik ya, kita tidak jauh beda dari mereka. Dari ujung rambut kita, ujung kepala sampai ujung kaki kita. Ya pasti kita mengikuti. Secara genetik mengikuti turunan ya dari orang tua kita. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan jiwanya, atau kehidupan rohaninya, atau nafas kehidupannya, ya tentu kedua orang tua kita nggak bisa buat itu kan begitu. Tentu itu kita yakini sebagai karunia daripada Sang Pencipta. Jadi kehidupan raga ini yang menciptakan ya manusia, yaitu kedua orang tua kita. Sedangkan kehidupan jiwa atau kehidupan rohaninya, itu yang menciptakan adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang kita sebut sebagai Tuhan, sebagai sumber daripada kehidupan. Inilah Mas yang kadang membuat kita itu jadi lupa ya. Kita tidak berusaha untuk mengenali diri kita, tapi kita sibuk mencari keluar tentang ketuhanan itu tadi hanya karena kisah-kisah atau cerita atau bahkan suratan-suratan yang ada di ajaran-ajaran agama ini tadi. Padahal belajar dari dalam diri kita ini kita akan mampu mengenali Tuhan kita. Terlepas itu nanti benar atau tidak menurut yang lain, tapi minimal kita bisa mengenali diri kita dan kita bisa mempelajari tentang ketuhanan di dalam diri kita. Contoh, kita sibuk mencari Tuhan itu di luar sana. Berimajinasi seolah-olah Tuhan itu adalah sebuah makhluk, sebuah wujud, sebuah sosok yang tentu bersifat gaib, kita sembah dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri tidak pernah sibuk mencari tahu asal-usul kita, bahkan kita nggak mau tahu dengan asal-usul kita. Salah satunya kita tidak mengenal orang tua kita. Bukankah orang tua kita itu juga perwujudan daripada Tuhan? Tuhan yang nyata. Kenapa kita sibuk menyembah yang gaib? Tapi kepada yang nyata yang menciptakan kita nggak mau menyembahnya. Bukan menyembah dalam artian kita sujud seperti enggak. Tapi menyembah dengan pikiran dan batin kita. Untuk kita mengenali. Untuk kita menghargainya, menghormatinya. Bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Sebagai perwujudan bahwa kita itu diciptakan dari mereka. Nah ini kan jarang sekali orang mau berpikir ke sana. Ya tidak semualah intinya. Sehingga selalu sibuk menyembah yang gaib, tapi menyembah yang nyata ini enggak. Tidak mengasihi, tidak menyayangi orang tuanya. Bahkan demi mengejar yang gaib itu tadi. Termasuk sampai pergi haji, padahal orang tuanya di rumah kelaparan. Padahal orang tuanya di rumah bisa jadi tidak punya uang misalkan. Atau punya banyak hutang malahan, punya banyak masalah yang nggak bisa diselesaikan. Nah inilah yang saya maksudkan, bagaimana kita belajarlah, ayo berkesadaran untuk mengenali diri kita, mengenali asal-usul kita. Karena sejatinya Tuhan itu adalah yang gaib dan juga yang nyata. Karena dua-duanya ini, kalau Tuhan yang fakta, ya Tuhan yang berkuasa atas tubuh jasmani ini. Siapa? Ya yang punya tubuh jasmani ini siapa? Ya kita ini.
Nah, sedangkan Tuhan yang bersifat gaib adalah Tuhan yang ada di dalamnya. Nah, ini kalau kita mau mempelajari ini, saya rasa kita akan mengenal Tuhan dengan sendirinya, tanpa kita harus sibuk mencari Tuhan itu wujudnya seperti apa dan Tuhan itu ada di mana. Ya, artinya Tuhan itu nggak hanya sebatas tentang yang gaib saja ya, yang diimajinasikan sebagai wujud itu ya, akan tetapi ada juga Tuhan yang fakta, di mana Tuhan yang fakta itu adalah orang tua kita ya Mas Wahyu ya. Nah, akan tetapi banyak sekali perkataan bahwa kalau orang tua kita itu adalah Tuhan ya, lalu kemudian orang tua kita meninggal, artinya kita sudah nggak punya Tuhan lagi dong. Banyak perkataan yang seperti itu, Mas Wahyu. Ya kan jelas, Mas. Itu Tuhan kita secara fakta. Tuhan sing katon, Tuhan sing nyoto. Tuhan kita di dunia. Karena itu asal-usul yang menciptakan kita. Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal, ya berarti kita sudah kehilangan siapa yang menciptakan kita. Secara fakta, secara fisik ini loh, Mas. Tapi kan kita masih punya kehidupan yang disebut kehidupan jiwa, yang disebut roh daripada kehidupan ini, yaitu Tuhan kita yang gaib. Makanya orang itu kalau belajar berketuhanan, dia akan mampu menjalankan hidupnya itu dengan selaras, seimbang, harmoni antara apa yang ada di alam dan apa yang ada di dalam dirinya. Termasuk kalau kita mengenal Tuhan, kita kan nggak seperti kenalan dengan teman gitu toh Mas Yahya. Kita mengenal Tuhan. Salah satu contohnya adalah saya mengenali Mas Yahya. Saya mengenali teman-teman yang lain. Saya mengenali alam semesta ini. Di mana saya peduli, saya menjaga, saya merawat atas keseimbangan semuanya. Supaya bisa berjalan selaras ini tadi. Berarti disitulah saya mengenal Tuhan. Karena apa? Lah semua ini yang menciptakan Tuhan. Kan begitu keyakinan iman kita. Lalu untuk apa kita harus berebut tentang konsep ketuhanan ini tadi, seolah-olah yang katanya begini begitu, dari berbeda agama jadi berbeda juga pemahamannya, terus kemudian kita harus bertengkar, harus berantem, harus saling mencaci, harus saling memaki misalkan, bahkan saling menyakiti dan juga saling membunuh. Kan tidak ketemu. Jadi kalau kita mau mengenali siapa Tuhan kita, ya mengenalilah siapa diri kita. Mulai dari asal-usul kita. Tidak terus kemudian untuk mengenali Tuhan kita sibuk mencarinya keluar. Ya tidak ketemu malah. Berkesadaran atas diri kita inilah yang akan membuat kita mengenal siapa Tuhan kita, di mana Tuhan kita berada.